Idan, keponakanku yang baru berusia 6 tahun, termasuk anak yang lincah, ceroboh, dan terlalu penasaran untuk kebaikannya sendiri. Ia sering menertawakan cerita-cerita horor desa, menganggapnya hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Sore itu, ia pulang dari mengaji terlambat karena ada acara ulang tahun temannya. Sebenarnya jarak rumah temannya tak jauh, hanya sekitar 2 tikungan dari musala. Namun rute pulangnya harus melewati perkebunan aren yang sunyi. Tidak ada lampu jalan, hanya semak, batang aren yang tinggi, dan kabut tipis yang sering muncul menjelang malam. Ibunya, bibiku, menunggu sambil mondar-mondir di depan teras. Langit telah menggelap, tapi Idan belum muncul juga. Biasanya jam 5:30 sudah pulang. Ini sudah gelap, gumam bibiku cemas. Saat azan Isya berkumandang dan Idan masih tak kunjung datang, kecemasan itu berubah menjadi kepanikan. Mereka mulai pergi ke rumah teman-teman Idan, namun tak satu pun mengaku melihatnya pulang. Semakin malam, semakin ganjil perasaan semua orang. Pukul 9 lewat, bibiku sudah menangis, terseduh-seduh. Suaminya mencoba menenangkan, tapi suaranya sendiri gemetar. Ketakutan itu terasa jelas. Bukan hanya takut pada kemungkinan Idan tersesat, namun pada sesuatu yang lebih kelam, sesuatu yang mungkin sudah mengambilnya. Pukul 10 malam, warga akhirnya turun tangan. Mereka membawa obor, senter, dan alat dapur. Panci, wajan, sendok, bahkan tutup kukusan, semuanya digunakan untuk menggatu Kinggeta sambil memanggil nama Idan. Menurut kepercayaan kampung, suara berisik dari alat dapur membuat makhluk halus tak nyaman sehingga melepaskan anak yang mereka culik. Tapi malam itu terasa berbeda, seolah-olah udara sendiri menolak untuk memantulkan suara teriakan mereka. Seseorang kemudian mengusulkan memanggil Pak Zaki, sesepuh desa yang diyakini punya mata batin. Ada yang bilang ia keturunan orang pintar. Ada yang bilang ia pernah menjadi murid seorang kiai sakti. Ada pula yang percaya ia hanya diberi kelebihan sejak kecil. Yang jelas, ia tidak pernah salah dalam mencari orang hilang. Ketika Pak Zaki datang, suasana kampung sudah sangat hening. Udara terasa makin dingin seperti habis hujan. Padahal langit cerah. Pak Zaki berdiri di tengah warga, menundukkan kepala, lalu memejamkan mata lama sekali. Semua orang menahan napas, lalu ia berkata dengan suara rendah, "Anak itu masih hidup. Dia berada di kebun aren, tidak jauh dari sini, tapi bukan dia sendiri di sana." Warga langsung saling pandang. Beberapa menelan ludah. Kebun aren itu luas dan sangat gelap, tanpa cahaya sedikit pun. Tempat itu sudah seperti kawasan terlarang saat malam tiba. Namun tak ada lagi pilihan. Mereka harus mencari Idan. Warga bergerak dalam kelompok besar, membawa obor dan alat dapur. Suara dentingan panci menggema, tidak teratur mengikuti langkah mereka. Jalan menuju kebun aren tampak lebih menyeramkan dari biasanya, seperti lorong panjang yang menelan cahaya. Belum jauh masuk, salah satu warga tiba-tiba menghentikan langkah. "Lihat itu!" serunya. Terbata. Semua menoleh. Di tanah, di samping akar besar pohon aren, tergeletak sepeda kecil Idan. Rodanya masih berputar pelan, seperti baru saja dijatuhkan. Seketika suasana kacau. Bibiku histeris. Pamanku mencoba menenangkan, namun tubuhnya sendiri bergetar hebat. Warga mulai menyebar, memanggil nama Idan berulang-ulang. Dan, "Idan, pulang nak, ayo turun." Namun yang menjawab justru suara angin yang bergerak perlahan, diikuti suara seperti cekikikan perempuan yang samar, sangat samar, seakan datang dari arah pepohonan paling tinggi. Beberapa warga langsung merapatkan tubuh. Ada yang memucat, ada yang langsung istighfar tanpa henti. Dan kemudian seseorang berteriak, "Itu!" Di atas, semua menoleh serempak ke arah sebuah pohon aren yang paling besar, yang batangnya menjulang hampir setinggi menara musola. Dan di sana, di antara pelepah-pelepah panjang,
dan daun-daun yang melambai tertiup angin. Terlihat sosok kecil, Idan. Anak itu duduk di cabang pohon setinggi hampir 5 meter dari tanah. Kepalanya tertunduk, tubuhnya kotor berlumpur. Bajunya bukan baju yang dipakainya pagi itu. Ia memakai baju lusuh, seperti pakaian anak zaman dulu. Warnanya coklat kusam, sobek di beberapa bagian. Sesekali tubuhnya bergoyang pelan, seolah diayun oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bibiku langsung jatuh pingsan. Warga panik, beberapa pria memanjat, sebagian lagi berteriak agar Idan tidak bergerak. Tapi Idan hanya menatap kosong ke arah mereka. Bola matanya seperti kaca yang memantulkan cahaya obor. Ketika akhirnya berhasil digendong turun, tubuh Idan dingin seperti baru direndam air. Tangannya memeluk erat seseorang yang tak ada. Dan yang paling membuat bulu kuduk merinding, dari jarak dekat tercium aroma wangi samar yang tidak biasa. Wangi bunga yang sudah lama layu bercampur tanah basah. Aroma itu biasanya identik dengan wewe gombel. Idan tak bersuara, bahkan tak menangis. Seolah jiwanya tertinggal di atas pohon itu. Setelah pulang, Idan langsung diruqyah oleh Pak Zaki. Anak itu sempat kejang-kejang sebentar sebelum akhirnya tertidur. Baru menjelang tengah malam, ia mulai sadar dan bisa bicara. Namun kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya membuat tubuh semua orang merinding. Bunda tadi baik, dia bilang aku lucu, dia mau kasih minum. Warga saling berpandangan. Bibiku langsung memeluk Idan erat-erat, menahan tangis. Dengan suara terbata dan tubuh gemetar, Idan mulai bercerita. Saat melewati kebun aren, ia mendengar suara perempuan cantik memanggil namanya dari balik pohon. Perempuan itu tersenyum, lalu memintanya mendekat. Idan tahu, ia seharusnya takut. Namun entah kenapa, tubuhnya bergerak sendiri mendekati sosok itu. Perempuan itu lalu menggandeng tangannya. Tubuhnya ringan seperti angin. Perempuan itu membawanya naik ke atas pohon. Bukan dipanjat, tapi diangkat, seperti terbang. Di atas sana, perempuan itu memeluk Idan erat, sambil mengelus rambutnya dan menyanyikan lagu yang terdengar seperti Nina Bobo. Namun suaranya tidak seperti manusia. Terkadang lembut, terkadang serak, terkadang seperti dua suara yang keluar bersamaan. Perempuan itu menawarkan makanan dan minuman, tampak seperti kue dan susu. Namun, Idan menolak. Dia bilang, kalau kamu makan, kamu bisa tinggal sama bunda selamanya. Suara Idan bergetar saat mengulang kalimat itu. Menurut Pak Zaki, andai Idan menyentuh makanan itu, matanya akan buta atau mulutnya menjadi bisu seumur hidup. Konon makanan tersebut bukan makanan sungguhan, melainkan kotoran manusia yang disulap tampak lezat. Warga yang mendengar serempak mengucap istighfar. Menurut penjelasan Pak Zaki, sosok perempuan itu adalah arwah Ona, wanita dari kampung sebelah, yang bertahun-tahun lalu bunuh diri di dekat kebun aren setelah diceraikan suaminya karena tidak bisa melahirkan anak. Ona meninggal dengan dendam yang sangat kuat. Kerinduannya akan seorang anak berubah menjadi ketakutan bagi kampung-kampung sekitar. Arwahnya dipercaya sering menggendong boneka yang ia anggap sebagai bayinya. Dan setiap menjelang maghrib, ia mencari anak lain untuk menemaninya. Sosok itu bukan sekadar wewe gombel biasa. Ia adalah arwah terikat, arwah yang tidak bisa pergi karena kematian yang penuh penderitaan. Dan semak-semak kebun aren menjadi rumahnya. Sejak malam itu, kampung kami berubah. Tidak ada lagi anak yang diizinkan bermain dekat kebun aren. Bahkan orang dewasa pun menghindari lewat sana setelah matahari terbenam. Setiap maghrib, kampung terasa seperti digenggam ketakutan yang sama. Ketakutan yang masih berbisik di antara angin. Setiap malam Jumat, pengajian rutin digelar untuk mendoakan arwah Ona, berharap ia mendapat ketenangan dan tidak lagi menculik anak-anak. Namun entah doa itu didengar atau tidak. Kadang, warga masih mendengar suara cekikikan samar dari arah kebun aren. Kadang-kadang, terdengar suara wanita menangis lirih.
Kadang terlihat bayangan putih melintas cepat di antara batang pohon. Dan yang paling sering terjadi, anak-anak sering bermimpi dipanggil bunda dari arah jendela. Idan memang selamat, tapi ia tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Kadang ia bangun malam-malam dan menatap kosong ke arah jendela. Kadang ia tiba-tiba berkata bahwa bunda datang lagi, tapi cuma lihat dari jauh. Kadang ia memegang bajunya sendiri dan berkata pelan, "Bunda bilang nanti kalau aku besar, aku boleh ikut dia." Setiap kali Idan berkata begitu, bibiku langsung menangis. Karena setiap kali malam tiba, udara dekat kebun aren masih membawa aroma wangi samar yang sama seperti malam Idan ditemukan. Aroma bunga-bunga layu bercampur tanah basah. Aroma yang hanya dimiliki oleh satu sosok, arwah Ona, sang wewe gombel yang masih mencari anaknya.